Grafik ini memang terlihat seperti grafik pada umumnya. Tapi coba perhatikan baik-baik. Ada pola yang berulang dalam grafik tersebut. Terkadang naik tinggi, terkadang turun, dan terus berulang hingga ke depannya. Sebagian orang mungkin langsung berpikir, oh, ini adalah pola musiman. Bener sih, tapi tunggu dulu. Pola musiman yang kayak gimana? Karena pola musiman itu sendiri ada jenis-jenisnya. Sebelumnya perkenalkan, aku Rashid Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pajajaran Program Studi Statistika dengan NPM 1406110230007. Dan di video kali ini, aku akan membahas dua karakter penting dalam dunia time series, si aditif dan si multiplikatif. Keduanya sama-sama menunjukkan pola musiman, tetapi grafik yang diciptakan dari kedua jenis pola ini sangatlah berbeda. Seasonality atau pola musiman adalah pola berulang yang muncul secara periodik, bisa per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Contohnya, lonjakan pengunjung di tempat wisata setiap libur panjang, atau peningkatan penjualan bunga menjelang Valentine, atau turunnya pemesanan AC pada saat musim hujan. Dan pola seperti ini sangatlah penting untuk dikenali, apalagi kalau kamu sedang membuat model prediksi. Additive seasonality itu seperti teman yang konsisten. Efek musimannya tetap, tidak peduli trennya naik atau turun. Misalnya, tiap bulan Ramadan, penjualan naik sebanyak 500 unit. Mau total penjualannya 1000 ataupun 10.000 unit. Tambahan dari efek musiman itu tetap saja di 500 unit. Dalam grafik, bentuknya terlihat seperti gelombang dengan tinggi tetap. Naik turunnya segitu-segitu aja. Kalau multiplikatif seasonality itu berbeda. Pola ini seperti efek yang ikut nimbrung sewaktu tren sedang naik. Kalau penjualanmu lagi bagus-bagusnya, efek musiman juga semakin besar. Kalau penjualanmu lagi sepi, efek musiman juga ikut sepi. Misalnya, pada awalnya efek musiman hanya 10% dari penjualan. Tapi semakin lama, karena totalnya semakin tinggi, 10% itu menjadi semakin besar nilainya. Jadi efek musiman di sini bersifat proporsional. Cara paling mudah untuk mengidentifikasi data kamu termasuk ke dalam pola aditif atau pola multiplikatif adalah dengan melihat pada grafiknya. Jika fluktuasi musiman cenderung tetap sepanjang waktu atau pola naik turunnya itu tetap, maka data kamu itu mengikuti pola aditif. Tetapi kalau gelombangnya semakin besar seiring tren naik, bisa jadi data kamu itu mengikuti pola multiplikatif. Coba kalian cermati dua contoh kasus ini. Yang pertama, penjualan bulanan buku tulis dengan kenaikan 100 unit di tiap awal semesternya dengan efek musiman tetap. Ini adalah contoh pola musiman yang aditif. Contoh kasus kedua, omset toko online yang naik 20% setiap bulan Ramadan. Karena 20% dari 10 juta itu berbeda dengan 20% dari 100 juta, maka efeknya semakin besar. Maka kasus ini jelas kasus yang mengikuti pola multiplikatif. Data yang memiliki pola multiplikatif itu bisa kita ubah menjadi data dengan pola aditif dengan menggunakan metode log transform. Jadi, efek persentasenya berubah menjadi efek absolut. Hal ini umum dilakukan di model-model seperti ARIMA ataupun exponential smoothing. Dan kalau kamu memakai tools seperti Facebook Profit atau Excel, kamu bisa memilih mode seasonality langsung di pengaturannya. Jadi kalian tidak perlu pusing. Secara modeling, aditif lebih cocok untuk data yang cenderung stabil, seperti data cuaca harian ataupun data kunjungan museum. Sementara untuk model multiplikatif, lebih cocok untuk data yang terus tumbuh,
seperti pada data startup e-commerce ataupun data pertumbuhan followers di medsos. Maka dari itu, kamu harus berhati-hati. Kalau kamu salah dalam memilih model, bisa-bisa hasil prediksi kamu jadi meleset jauh. Terima kasih karena sudah menonton dari awal hingga akhir. Aku berharap informasi yang aku berikan kepada kalian semua akan bermanfaat kepada kalian ke depannya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.